dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Santi Yustin Ungirwalu, NIM 20180160035, Prodi Pendidikan IPA. Anggota dari Padepokan 217 KKN UST 2020 periode 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi, yaitu bilangan kuantum. Kalau begitu, langsung saja kita ke videonya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. 4.3 menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk dapat mendeskripsikan pengertian bilangan kuantum, yang kedua untuk dapat menjelaskan jenis-jenis bilangan kuantum, dan yang ketiga untuk dapat mendeteksi letak suatu unsur dalam tabel periodik. Selanjutnya ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Bilangan kuantum ini terdiri dari yang pertama bilangan kuantum utama, yaitu bersimbol N kecil, dan menyatakan tingkat energi atau kulit atom. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang dengan simbol L kecil, yaitu menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Yang ketiga, bilangan kuantum manektik dengan simbol M kecil, yaitu menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin dengan simbol S kecil, yaitu menyatakan kedudukan elektron dalam suatu orbital. Selanjutnya ada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama merupakan suatu harga yang menyatakan tingkat energi atau kulit dalam atom dan juga sebagai dasar penentu harga bilangan kuantum lainnya. Bilangan kuantum utama terdiri dari, bisa kita lihat ada tabel kulit K harganya 1, L2, M3, dan N4. Selanjutnya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut merupakan suatu harga yang menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Seperti yang kita lihat di dalam tabel, ada subkulit S, T, D, F, dan harganya itu dimulai dari 1 sampai 3. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik merupakan suatu harga yang menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Posisi atau orientasi adalah tempat di mana elektron bergerak di dalam atom dan masing-masing orbital maksimal menampung sepasang elektron. Subkulit atom dalam keadaan terisi penuh elektron beserta harga magnetik. Seperti di dalam tabel, kita lihat subkulit S memiliki harga 0, total orbitalnya 1, dan memiliki elektron maksimal 2. Pada subkulit P, harganya dimulai dari -1 sampai 1, total orbitalnya 3, elektron maksimalnya 6. Subkulit D, harganya dimulai dari -2 sampai 2, total orbitalnya 5, elektron maksimalnya 10. Subkulit F, harganya dimulai dari -3 sampai 3, total orbitalnya 7, elektron maksimalnya 14. Selanjutnya bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah suatu harga yang menyatakan kedudukan dan arah orientasi elektron pada suatu orbital. Bilangan kuantum spin tidak digunakan dalam menentukan keadaan orbital, hanya untuk menentukan perbedaan elektron pada orbital. Karena terdapat 2 elektron dalam satu orbital, sedangkan keduanya memiliki kutub padanya, maka nilai elektron yang berpasangan dalam orbital tersebut harus berbeda nilai. Seperti kita lihat pada tabel, harga S positif setengah, arah elektronnya berlawanan dengan arah jam, kutubnya terbalik, posisinya tapi kita lihat, dan juga min setengah, searah dengan arah jam, tidak terbalik, dan posisinya anak panah ke bawah. Selanjutnya ada diagram orbital. Diagram orbital merupakan menggambarkan urutan konfigurasi elektron dalam setiap kulit atom. Konfigurasi elektron yang ditulis menggunakan bilangan kuantum harus memenuhi kaidah berikut. Yang pertama ada asap Aufbau. Pengisian elektron pada subkulit diisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih besar. Aturan pengisian subkulit. Yang pertama,
yaitu ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, dan 7s, dan seterusnya. Contohnya, yang pertama ada atom C, dimulai dari 1s2, 2s2, dan 2p2. Yang kedua ada atom Ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Atom Fe, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Yang kedua ada aturan Hahn. Pengisian elektron pada orbital yang satu sekulit, mula-mula elektron mengisi satu di tiap orbital, baru kemudian berpasangan. Contohnya 2s2, ditulis jadi anak panahnya ke atas dulu baru ke bawah. 3p memiliki 3 orbital, anak panah ke atas, baru 4d7 5 orbital, anak panahnya ke atas dulu baru isinya ke bawah. Penyimpangan subkulit terjadi pada subkulit D karena menginginkan kestabilan. Subkulit D stabil apabila terisi 5 atau 10 elektron, sehingga apabila terdapat 4 atau 9 elektron pada subkulit D, maka subkulit D akan meminjam elektron dari subkulit S. Contohnya 4s2, 3d4 menjadi 4s1 dan 3d5. Subkulit D juga mengalami penyimpangan pada unsur-unsur lantanida dan antianida, di mana sebelum mengisi subkulit F, terdapat satu elektron yang mengisi subkulit D terlebih dahulu. Contohnya 6s2, 4f8 menjadi 6s2, 5d1, dan 4f7. Selanjutnya ada larangan Pauli. Tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama dalam suatu atom. Contohnya, buktikan dari konfigurasi elektron unsur O bahwa tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jawaban, kita tulis konfigurasi dari atom O, yaitu 1s2, 2s2, 2p4. S 1 orbital, terisi penuh juga S-nya, dan 4p. Selanjutnya, kita lihat dari ke-8 elektron tersebut, tidak ada yang memiliki nomor konfigurasi yang sama atau bilangan kuantum yang sama, semuanya berbeda. Selanjutnya ada penulisan. Penulisan konfigurasi elektron dapat dipersingkat dengan menggunakan notasi gas mulia. Gas-gas mulia yaitu ada unsur seperti di dalam tabel He 2 atom, Ne10, Ar18, Kr36, Xe54, dan Rn86. Contohnya unsur F dengan nomor atom 9, kita tulis konfigurasinya terlebih dahulu. Setelah itu kita persingkat dengan menggunakan unsur He. Yang kedua dengan unsur Cl, kita singkat dengan menggunakan unsur Ne. Tapi sebelum itu kita tulis konfigurasinya terlebih dahulu, lalu baru kita tulis konfigurasi yang dapat disingkat. Selanjutnya ada Br dengan nomor atom 35, kita dapat menggunakan gas mulia yaitu Ar. Selanjutnya ada elektron ion. Ion tunggal yang bermuatan X positif terbentuk dari atom netralnya dengan melepas X elektron. Contohnya, tentukan konfigurasi elektron dari ion Al3 positif. Jawaban, kita tulis dulu konfigurasi dari Al dengan nomor atom 13, kita tulis konfigurasinya. Setelah itu, kita tulis konfigurasi dari Al3 positif.
Nah, dapat kita lihat konfigurasinya yaitu berkurang 3. Hal ini dikarenakan jika ion bertanda positif, maka akan melepas elektron. Selanjutnya, ion tunggal yang bermuatan X negatif terbentuk dari atom netralnya dengan menyerap X elektron. Contohnya, tentukan konfigurasi elektron dari ion Cl negatif. Jawaban, kita tulis dulu konfigurasi dari Cl dengan nomor atom 17. Setelah itu, kita tulis konfigurasi atom Cl negatif. Karena dia bertanda negatif, maka akan menyerap 1 elektron sehingga pada 3p bertambah ion menjadi 5 menjadi 6. Ada golongan dan periode. Konfigurasi elektron dengan diagram orbital dapat digunakan untuk menentukan blok, golongan, dan periode unsur dalam sistem periodik modern. Blok unsur merupakan pembagian unsur berdasarkan subkulit terakhir yang diisi oleh suatu atom. Penentuan golongan dan periode unsur pada tabel periodik utama adalah sebagai berikut. Dan dapat kita lihat dalam tabel, yaitu dalam golongan A dan juga pada golongan B. Selanjutnya, elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Golongan utama yaitu golongan Ns dan Np, golongan transisi, golongan Nd, dan juga Ns. Contoh, tentukan elektron valensi dari unsur Na dan juga unsur Fe. Jawaban, Na, kita tulis dulu konfigurasi dari Na, tapi kita singkat. Kulit valensi Na yaitu berhenti di subkulit S. Elektron valensinya 1 karena di S bermuatan 1. Selanjutnya, Fe, kita tulis dulu konfigurasi dari Fe dan berhenti di 4s2 dan 3d6. Elektron kulit valensinya 3d dan 4s. Elektron valensinya yaitu 6 ditambah 2. Muatan yang terdapat pada subkulit S dan subkulit D.
Sekian video pembelajaran mengenai bilangan kuantum yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam.